datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 2365-2367. Ini adalah pernikahan yang penting, dan Elibeta tidak dapat menanggung kesalahan apapun sekarang. Sementara anak-anak dari keluarga bangsawan besar seperti mereka mendapat kehormatan menikmati kekayaan yang dibawa oleh keluarga mereka, itu juga datang dengan tanggung jawab yang besar. Kasus seperti Bella dan Celine di mana mereka diizinkan untuk memutuskan sendiri jarang terjadi. Begitu Celine bergegas keluar, Julian masuk ke kamar. Kami siap, Jasper, Brooke sudah menghubungi teman-temannya. Jika saya benar, mereka seharusnya sudah menunggu di venue. Jasper mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, bagus. Aku percaya padamu, Julian. Apa yang kamu ketahui tentang keberadaan Bella? Julian tampak senang dan terkesan saat dia berseru, bagaimana kamu tahu? Menurut Brooke, Bella berhubungan buruk dengan Skywolves Mercenaries setelah Kapten Victor dari Skywolves. Mercenaries mengetahui bahwa Bella adalah seorang Rothschild, dia memutuskan hubungan dengannya dan menghentikan semua bisnis. Kemudian, Bella pergi ke tanah tak bertuan dan kami belum mendapatkan kabar tentang keberadaannya sejak orang-orang kami di kantor pusat kamar dagang perminyakan di Bardot melaporkan bahwa seorang wanita jangkung dari Amerika Serikat telah pergi mengunjungi wakil Presiden AB. Jasper tidak terkejut dengan apa yang didengarnya. Setelah rangkaian kegagalannya, Bella kehilangan sebagian besar dukungannya dan keluarga Rothschild juga menarik dukungan mereka. Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah menggunakan nama keluarga Rothschild untuk mempekerjakan bantuan dalam hal-hal kecil, seperti para eksekutif kantor pusat kamar dagang perminyakan Corey yang berdagang secara mencurigakan dengan keluarga Rothschild. Tapi Jasper, ada sesuatu yang tidak begitu ku mengerti. Anda mengatakan bahwa Bella sengaja membuat konflik dengan penggunaan persenjataan berat, tetapi tentara bayaran tidak lagi berada di sisinya. Kepada siapa dia akan meminta bantuan? Jasper tidak menjawab pertanyaan Julian, memilih diam menatap keluar jendela. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, ini akan menjadi terakhir kalinya Bella bisa mencoba triknya di Corey. Masjid Aha adalah masjid paling bersejarah di Bardot. Itu bertahan meskipun perang berabad-abad, dan sekarang menjadi simbol Corey. Pada saat yang sama, disinilah banyak keluarga bangsawan di Corey suka menyelenggarakan upacara besar-besaran mereka. Mereka percaya bahwa semua sumpah yang dibuat di dalam masjid diawasi oleh Tuhan mereka dan tidak akan pernah bisa dilanggar. Secara bersamaan, untuk diizinkan menjadi tuan rumah upacara besar semacam itu di masjid menunjukkan tingkat identitas seseorang. Saat ini, pintu masuk Masjid Agung dipenuhi mobil-mobil berbendera berbagai negara. Para tamu dengan pakaian elegan dengan rambut berwarna berbeda keluar dari mobil mereka dan berjalan menuju venue di bawah perlindungan pengawal mereka. Wartawan berita bergegas dengan mikrofon overhead panjang dan kamera besar pagi ini untuk menemukan tempat yang bagus. Kamera menyala saat setiap tamu terhormat masuk ke dalam. Tamu-tamu ini adalah perwakilan dari negara-negara di seluruh dunia. Beberapa dari mereka mewakili pemerintah negara mereka, sementara beberapa mewakili keluarga mereka sendiri. Tidak ada keraguan bahwa masing-masing dari mereka adalah tamu yang sangat istimewa. Ada Pangeran Kerajaan Inggris, putra Perdana Menteri Jerman, putra tertua keluarga James, putri kedua keluarga Amslow, kakak tertua keluarga Karl, dan seterusnya. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa di atap masjid berdiri seorang wanita jangkung berjubah hitam panjang yang menatap ke arah mereka dengan ejekan di matanya. Dia memandang mereka seperti pemangsa yang melihat mangsanya masuk ke dalam perangkapnya. Anda semua pion saya sekarang. Jasper Line, saya ingin melihat bagaimana Anda akan menemukan celah kali ini. Di belakangnya, mata Edmund dipenuhi dengan kegilaan dan hasrat saat dia menatap sosok Bella yang memikat. Nona Bella, semuanya sudah disiapkan.
Jasper lain tidak akan bisa muncul sebagai pemenang kali ini, nadanya penuh percaya diri. Oh, apakah begitu? Bella berbalik dan berjalan ke arah Edmund, baru berhenti saat hidung mereka hampir bersentuhan. Parfumnya yang mempesona dan tatapannya yang mengejek sepertinya menyalakan api di hati Edmund. Dia melihat ke bawah, tidak berani bertemu dengan tatapannya yang menawan dan liar. Tetap saja, Bella tampaknya tidak mau melepaskan Edmund begitu saja. Dia mengangkat kepalanya dengan dagunya dan membungkuk sehingga bibirnya berada tepat di samping telinganya. Dengan suara serak, dia berbisik, "Edmund, kamu adalah asistenku yang paling terpercaya. Anda tidak akan mengecewakan saya kali ini, bukan?" Bingung, Edmund menjawab dengan serius, "Aku tidak akan mengecewakanmu, Nona Bella." Saya percaya kamu." Bella tersenyum dan di bawah tatapan tidak percaya, dia mematuk dahinya. "Di sana, hadiahmu di muka." Suara Bella memesona, seperti sirene yang akan bernyanyi untuk memikat para pelaut. "Aku akan memastikan untuk menyelesaikan misi dengan sukses. Aku akan membawakanmu kepala Jasper." Suara Edmund terdengar jelas saat dia berbalik dan pergi ke masjid tanpa menoleh ke belakang. Dia merasa dihidupkan kembali dan dipenuhi dengan semangat. Dia tidak tahu bahwa tatapan Bella menjadi dingin ketika dia berbalik. "Kau harus berhasil, Edmund, atau aku tidak punya alasan untuk membunuhmu setelah ini. Bella Rothschild tidak dapat membiarkan siapapun melihat saya gagal berkali-kali, biarlah ciuman itu menjadi kompensasi saya untuk mengambil hidup Anda." McNeil, saya akan segera tiba di masjid. Semuanya sudah siap di pihak saya. Kamu sudah menghubungi berbagai kedutaan. Baiklah, terima kasih, Tuan McNeil. Jasper mengakhiri panggilan dan menatap keluar jendela tempat kemacetan lalu lintas yang sangat besar terjadi. Bibirnya menyunggingkan senyuman. "Anda suka trik mencolok, kan, Bella? Aku akan menghiburmu kali ini, kami di sini, Jasper." Suara Julian menyela pikiran Jasper. Mereka berdua keluar dari mobil hanya untuk melihat tempat itu penuh dengan orang. Pria dan wanita dengan identitas luar biasa dikawal ke masjid di bawah perlindungan pengawal mereka yang berjas hitam. Dibandingkan dengan mereka, Jasper dan Julian menonjol karena hanya ada 2 orang. Fitur Somerdiscen mereka juga menonjol di tengah kerumunan orang Kaukasia. Jasper mengabaikan pandangan penasaran semua orang dan mengeluarkan undangan yang telah dia siapkan sebelumnya. Kemudian, dia memasuki venue dengan Julian di belakangnya. Segera, giliran Jasper untuk masuk hanya untuk mengulurkan tangan di depannya. "Maafkan saya, Tuan, tetapi hanya tamu undangan yang berhak menghadiri pernikahan ini, dan kami menduga ada masalah dengan undangan Anda." Jasper menyipitkan matanya tapi tidak mengatakan apa-apa. Setelah apa yang terjadi di kamar dagang perminyakan, dia tidak terkejut dengan kejadian mendadak ini. "Saya tidak tahu keramah tamahan keluarga Elvis termasuk melarang tamu yang mereka undang menghadiri pernikahan mereka." Julian berjalan dengan mengancam, niat membunuh yang dia keluarkan membuat para penjaga di pintu kewalahan. "Keuntungan keluarga Elvis hanya terbuka untuk tamu sejati kami. Saya tidak ingat pernah mengundang seseorang dari Somerdiscen." Keributan mereka menarik perhatian para tamu lain yang sudah menunggu untuk memasuki venue. Mereka semua mengenakan lencana yang menandakan identitas mereka dan siapapun dapat mengatakan bahwa mereka bukanlah orang biasa. Dengan lebih banyak tamu yang datang, secercah kecemasan melintas di wajah para penjaga di pintu. Jasper tersenyum cerah. Sepertinya keluarga Elvis tidak sepakat tentang pernikahan ini. Menarik, memukul. Tamparan keras mengayunkan wajah penjaga itu. Dia menangkupkan pipinya dan menatap kedua keturunan Somer dengan tak percaya. Dia tidak percaya bahwa mereka berani memukulnya di wilayah keluarga Elvis. "Apa-apaan ini? Seseorang menyebabkan masalah, pergilah!" Teriakan penjaga berakhir tiba-tiba berkat munculnya pistol saku putih. Laras didorong ke mulutnya, yang dia butuhkan hanyalah menarik pelatuk dan otaknya akan meledak seperti semangka.
Penjaga lainnya terkejut dengan apa yang mereka lihat. Mereka tidak terlalu berharap bisa menghentikan Jasper dan Julian memasuki venue. Perintah yang mereka terima hanya untuk mempermalukan dua tamu keturunan Somer yang diundang di menit-menit terakhir. Namun, alih-alih mencoba menelepon dan meminta bantuan, Jasper dan Julian memutuskan untuk mengeluarkan senjata. Saya yakin sudah saatnya kolega Anda di sini melakukan panggilan telepon untuk mengonfirmasi apakah ada tamu dari Somer Discen, bukan begitu? Jasper tersenyum seolah bukan dia yang mendorong pistol ke mulut penjaga. Panik, penjaga lain dengan cepat berjalan ke samping dan memanggil seseorang dalam keluarga untuk instruksi lebih lanjut. Pria dan wanita bule memandang Jasper dengan kekaguman dari pinggir lapangan. Dia tegas dan cepat. Tidak buruk. Saya tidak tahu ada orang seperti itu di Somerland, tetapi saya ingin tahu dari keluarga mana dia berasal. Aneh karena menurut intelijen negara kita, Somerland tidak mungkin mengirim seseorang ke sini. Tangan mereka belum sampai ke Kori. Tidak, masih ada keturunan Somer yang berada di balik kekacauan keuangan internasional. Dia ada di Kori. Tunggu, maksudmu Jasper lain yang berpartisipasi dalam perang finansial yang mengejutkan dunia itu? Jasper lain dari JW Foundation. Semua orang menatap Jasper dengan heran. Mereka tidak tahu bahwa lain yang legendaris masih sangat muda. Jasper mengabaikan tatapan ingin tahu yang menimpanya saat dia menunggu dengan iseng sampai penjaga menelepon. Saat itu, raungan meletus dari kejauhan. Itu kamu. Kimbra telah tiba di venue dengan sekelompok pengawal di belakangnya. Begitu dia berjalan, dia langsung mengenali Jasper dan Julian. Merekalah yang menyerangnya tadi malam. Sialan. Sungguh kebetulan melihat kalian berdua di sini. Merekalah yang menyerangku, bunuh mereka sekarang. Dengan itu, suara senjata yang dimuat terdengar saat para pengawal mengangkat senjata mereka dan mengarahkannya ke Jasper dan Julian. Jasper tetap tenang, tapi Julian tampak khawatir. Dia menyesal tidak membawa lebih banyak bawahan ke Bardot. Jasper memiliki peran penting untuk dimainkan hari ini. Julian tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi pada Jasper sekarang. Beginikah cara keluarga Elvis memperlakukan tamu mereka? Jasper bertanya dengan lantang, tidak takut bahkan dengan begitu banyak laras senapan yang mengarah padanya. Tepat setelah dia berbicara, tepuk tangan terdengar. Sangat berani. Seperti yang diharapkan dari Tuan Lain, seorang pria yang berani datang ke Kori hanya dengan satu pengawal. Saya telah mendengar banyak cerita tentang Anda. Seorang pria paruh baya mengenakan jubah putih perlahan berjalan dari sudut. Dari kata-katanya, terlihat jelas bahwa dia telah menonton adegan itu cukup lama. Terlepas dari nadanya yang santai, melihat lebih dekat pada ekspresi pria itu akan memberitahu Anda bahwa dia tidak senang. Pada saat yang sama, seseorang tersentak. Kamu Jasper Lain. Ekspresi Kimbra dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia ingat dengan jelas bahwa ayahnya, Baltimore, secara lahiriah menyuarakan kekagumannya pada Jasper. Dia juga tahu bahwa Jasper datang ke Kori untuk membantu ayahnya. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.